Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah teladan Nabi Musa. Sebelum itu mengenai kompetensi inti K1 yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI3 memahami pengetahuan fatwa dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI4 yaitu menyajikan pengetahuan fatwa dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar yaitu 1.6 meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3.13 mengetahui kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menyebutkan nama negara kelahiran Nabi Musa alaihissalam dengan benar. 2. Menyebutkan nama raja yang mengaku dirinya Tuhan dengan tepat. 3. Menjelaskan alasan Fir'aun yang memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dengan benar. 4. Mengungkapkan ilham yang diberikan Allah kepada ibu Nabi Musa alaihissalam melindungi Nabi Musa alaihissalam dengan tepat. 5. Menyebutkan nama istri Raja Fir'aun yang menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dengan benar. 6. Menguraikan perintah istri Raja Fir'aun kepada para pengawalnya ketika Musa kecil menangis karena kehausan dengan tepat. 7. Menyebutkan nama ibu Nabi Musa alaihissalam dengan benar. 8. Mengungkapkan 2 mukjizat Nabi Musa alaihissalam. 9. Menyebutkan 2 keteladanan Nabi Musa dengan tepat. 10. Menjelaskan 2 bukti dari keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di negeri Mesir. Saat itu Mesir diperintah seorang raja yang zalim dan kejam. Raja Mesir tersebut bernama Fir'aun. Ia mengaku sebagai Tuhan dan memerintahkan rakyat untuk menyembahkan. Suatu malam Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya dihancurkan oleh seorang pemuda dari Bani Israel. Ia gelisah dan khawatir mimpinya menjadi kenyataan, maka Fir'aun memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki keturunan Bani Israel. Setiap ibu hamil dari keturunan Bani Israel merasa ketakutan, termasuk ibunda Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika Musa dilahirkan, bayinya dihanyutkan ke sungai Nil agar tidak dibunuh oleh Fir'aun. Lalu bayi itu ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun. Pada awalnya Fir'aun marah dan hendak membunuhnya, akan tetapi Asiyah meyakinkan Fir'aun bahwa bayi itu kelak akan bermanfaat bagi dirinya dan merayunya agar bisa diasuhnya. Maka dicarilah ibu yang dapat menyusuinya. Berbagai wanita mencoba menyusuinya, tetapi bayi itu menolak sampai akhirnya ibu Musa berhasil menyusui bayinya tersebut. Suatu ketika Fir'aun menggendong bayi Musa. Tiba-tiba bayi Musa menarik jenggot Fir'aun dengan keras. Fir'aun sangat marah dan hendak membunuhnya. Untunglah istrinya mencegahnya. Istrinya mengatakan bahwa bayi itu tidak mengerti apa-apa. Fir'aun kurang percaya lalu memerintahkan pengawalnya untuk membawa sebongkah bara api dan sepotong makanan untuk diserahkan ke bayi Musa. Bayi Musa pun memasukkan bara api ke mulutnya. Barulah Fir'aun yakin bahwa bayi itu belum tahu apa-apa. Musa tumbuh dewasa. Suatu hari melihat seorang anak pejabat yang menganiaya seorang budak dari Bani Israel. Musa mengingatkan pemuda tersebut. Bukannya berhenti, pemuda itu justru menyerang Musa. Musa pun memukulnya. Tak disangka pukulan Musa membuat pemuda itu mati. Musa pun bertobat. Fir'aun marah mendengar Musa menolak budak Bani Israel. Ia memerintahkan untuk menangkap Musa.
Musa pergi meninggalkan Mesir hingga ke negeri Madian. Di sana ia ikut mengembala kambing Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam terkesan dengan ketekunan dan sifat baik Nabi Musa alaihissalam. Maka ia pun menikahkan Musa dengan salah satu putrinya. Suatu malam, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai. Ia diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwahnya kepada Firaun. Maka Musa pun berangkat ke Mesir ditemani Nabi Harun alaihissalam untuk menyadarkan Raja Firaun. Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Firaun untuk menyembah Allah. Firaun menolak dan mentertawakannya. Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan mukjizat tongkat yang berubah jadi ular dan tangan yang bisa bercahaya. Fir'aun justru menyebut Musa tukang sihir. Maka dipanggillah tukang-tukang sihir Fir'aun untuk mengalahkan Musa. Tukang-tukang sihir melemparkan tali yang berubah menjadi ular-ular kecil yang banyak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa melempar tongkatnya. Tongkat Musa berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil. Penyihir-penyihir Fir'aun menyerah dan tunduk pada Musa. Fir'aun marah dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Musa dan semua pengikutnya. Musa dan pengikutnya lari hingga ke pinggir Laut Merah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk memukul tongkatnya ke laut, dan laut pun terbelah sehingga Musa dan pengikutnya berhasil menyeberanginya. Sementara itu, Fir'aun dan bala tentaranya masih mengejar Musa. Saat Fir'aun berada di tengah lautan, Musa memukulkan kembali tongkat ke laut. Laut pun kembali menyatu hingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di tengah laut. Keteladan Nabi Musa yaitu 1. Memiliki hati yang suka menolong dan rajin bekerja. 2. Tidak malu-malu untuk meminta bantuan Nabi Harun alaihissalam untuk berdakwah. 3. Berdakwah dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.